استقموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing mendapat pahala dan ampunan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz Fadlin sudah berada di antara kita yang insyaallah akan menyampaikan materi akidah. Untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari kajian pada pagi hari ini. Dan yang paling terpenting, mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يزيد وينقص تزديد بالطاعة وينقص بالمعصية. Sadaqallahul azim. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang udaranya kita hirup pagi hari ini, yang nikmatnya selalu dianugerahkan kepada kita semua. Yang setiap harinya Allah berikan peluang kebaikan dan kesempatan buat kita semua. Yang karena takdirnya kita bisa hadir meringankan langkah kaki kita ke majelis yang mulia ini dalam rangka menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya lisan kita dipermudah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sangat bersyukur kita hamba-hamba Allah yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Syukran jazakallah. Karena ada sebagian dari hamba-hamba Allah yang tidak diizinkan dan tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita diberikan kesempatan dan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian daripada hamba-hamba Allah yang mungkin dia bangun tidur, bangun di pagi harinya bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan untuk bisa mengawali pagi hari dan aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang dia bisa meluangkan waktu untuk berolahraga. Ada orang yang bisa meluangkan waktu untuk liburan. Bahkan ada orang yang bisa meluangkan waktu untuk ngobrol, ngumpul-ngumpul bersama teman-teman mereka. Tapi mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk berlama-lama di majelis ilmu. Mereka tidak bisa meluangkan waktu 1 jam saja dalam sehari untuk bersama Al-Quran. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berlama-lama duduk di majelis ilmu yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita jalan menuju surga. Bukankah ini semua yang kita cita-citakan? Bukankah ini semua yang kita idam-idamkan? Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya ke dalam jiwa-jiwa kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Salawat dan salam senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada qudwah terbaik kita, uswah idola terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang mulia, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini termasuk daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah,
menjalankan sunnah yang telah dicontohkan olehnya, menjalankan segala risalah-risalahnya yang mulia, yang dibawa dari zat yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita matinya dalam keadaan menggenggam erat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan tentang bab akidah dengan tema al-imanu bir-rusul, beriman kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu kita mengenal para nabi dan para rasul yang kita singkat dengan nimim, yang mereka Allah muliakan, mendapatkan gelar terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Nabiullah Nuh alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Musa alaihi salam, Nabiullah Isa alaihi salam, dan ditutup dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung berada di dalam barisan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti juga kita akan dibangkitkan menjadi umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita udah ada nabinya, sudah dicontohkan oleh nabinya, kemudian kita tidak mau ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu siapa yang kita contoh? Lalu kita mencari utusan mana lagi yang kita ingin ikuti? Padahal sudah jelas-jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup daripada para nabi dan para rasul. Setelah itu tidak ada lagi para nabi dan para rasul. Dan kita mungkin bagi orang-orang awam, ya, yang kita bukan ulama sehebat para ulama-ulama imam madhab, maka kita boleh bertaklid, ya, atau menjadi muqallid, karena memang kita bukan bagian daripada mujtahid. Ilmu kita belum sehebat daripada imam-imam mujtahid. Maka kita boleh muqallid, tapi syaratnya tidak boleh menjadi seorang yang taklid buta. Kita boleh menjadi muqallidnya Imam Syafi'i, kita taklid kepada Imam Syafi'i, kita taklid kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kita taklid kepada Imam Malik, kita taklid kepada Imam Abu Hanifah, karena memang beliau-beliau ini adalah yang begitu dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak boleh taklid buta, hanya sekedar mengikuti tanpa ilmu. Bahkan naudzubillah, kita mengambil sesuatu dari para ulama-ulama kita yang hanya mengenakan hati kita. Nah, itu repot. Jadi kalau yang enaknya kita ambil, kalau yang enggak enaknya dibuang. Ya. Atau bahkan hingga mengkultuskan para imam-imam itu. Padahal mereka juga tidak mau dikultuskan, sehingga derajatnya menyamai para nabi dan para rasul. Ini sudah terjadi di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam, yang pada saat itu umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Tapi karena berlebihan mengagungkan orang-orang yang soleh di kala itu, akhirnya terjadilah pengkultusan dan penyembahan kepada orang-orang soleh di kala itu. Makanya tugas Nabiullah Nuh alaihissalam memberantas itu semua.
Yang awal mulanya dari memajang foto orang yang soleh. Kemudian setelah itu, saking ingin dekat kepada orang soleh itu dan mengenang jasa-jasanya, dibuatlah patung. Makin lama makin sesat, makin lama makin dijadikan sesembahan. Akhirnya memintalah kepada patung-patung itu. Ini akibat daripada pengkultusan yang berlebihan kepada orang-orang saleh, sehingga kedudukannya hampir menyamai para nabi, bahkan melebihi para nabi dan para rasul. Ini yang hati-hati, Pak. Karena kalau sudah berlebihan mengkultuskan para orang-orang saleh melebihi para nabi dan para rasul, maka sulit untuk didakwahi. Karena sudah menjadi apa? Budaya, sudah menjadi karakteristik. Sehingga didakwahi oleh para nabi di kala itu hingga 900 tahun Nabiullah Nuh alaihissalam berdakwah. Tapi hanya sedikit yang mengikuti. Kenapa, Pak? Karena terlalu berlebihan pada masa itu umatnya kepada orang-orang saleh di kala itu. Jadi kalau udah mendarah daging susah ya, Pak. Kalau dibilangin tuh katanya gitu. Ini tuh nggak boleh. Oh, nggak bisa karena udah dari dulu saya ngelakuin. Nah, udah repot gitu. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul ini termasuk dalam rukun iman. Walaupun saya agak lompat ya. Saya agak lompat. Saya nanti akan bahas setelah ini baru beriman kepada malaikat. Kita beriman kepada Rasul yang kita bahas lebih dahulu. Ya. Iman kepada Rasul atau utusan Allah adalah salah satu dari rukun iman. Karena seseorang belum dianggap muslim atau mukmin kecuali ia beriman kepada Allah. Kemudian mengutus para rasul yang menjelaskan hakikat yang sebenarnya tentang agama Allah. Makanya syahadatain namanya. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Maka orang yang hanya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian dia menafikan Rasulullah sebagai utusan Allah, maka dia tidak diterima syahadatnya. Inilah yang disebut ingkarus sunnah. Pernah dengar, Pak? Jadi dia hanya menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan hadis Nabi SAW. Dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia rubah syahadatnya. Dia tidak bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Makanya kenapa kita sepakat bahwa Syiah bukan Islam? Orang yang beriman sepakat, Pak. Para ulama-ulama salafus saleh, para ulama-ulama kontemporer sepakat bahwa Syiah bukan Islam. Kenapa demikian? Karena mereka merubah syahadatainnya. Mengkultus cucunya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, padahal beliau juga tidak mau dikultuskan. Kalau mereka mungkin masih hidup, beliau akan marah besar luar biasa. Nah, inilah kesepakatan yang tidak boleh kita berbeda. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah satu paket. Jadi kalau ada kita yang khilaf pada perkara ini, maka perlu dicek akidahnya. Jadi jangan dikira, Pak, perang di Suriah itu adalah perang saudara antara Syiah dengan Sunni. Bukan. Ya. Karena akidah Sunni dengan akidah Syiah jelas berbeda. Ya.
Makanya kalau kita nggak pernah tahu nih tentang bagaimana akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita cuma taunya udah yang penting kita alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran gitu kan. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang gimana kita juga nggak paham dah tuh. Ya. Makanya penting sekali bahwa kita selain mengakui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengakui bahwa Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, lakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada nabi-nabi. Ulaika alladzina shadaqu, orang-orang yang benar imannya, taqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada dari rukun iman, Pak, yang kita tidak beriman kepadanya, salah satunya adalah tidak beriman kepada utusan Allah, maka imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, rukun sholat apa, Pak? Wudu. Ya. Kalau kita nggak wudu, sholatnya sah nggak? Makanya kenapa sebelum sholat wudunya mesti dibenerin dulu. Sholatnya benar itu dari wudunya yang benar. Jadi kalau sholatnya nggak benar, boleh jadi wudunya memang nggak benar. Nah begitu juga kehidupan seorang mukmin. Ya, kalau ingin dilihat imannya benar, maka lihat dulu perkara rukun imannya. Apakah terpenuhi rukun-rukunnya atau tidak? Atau jangan-jangan ada yang bolong nih. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, tapi dia nggak beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya. Nah, banyak sempalan-sempalan Islam kemudian mereka tidak menggunakan rukun iman yang sama seperti kita. Ya. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-177. Di dalam kitab ini dikatakan juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali ia beriman kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Setiap nabi dan setiap rasul jangan dikatakan bahwa agamanya berbeda. Karena semuanya mengajarkan tauhid, hanya risalahnya, tata cara ibadahnya saja yang berbeda. Tapi tujuan daripada diciptakannya Nabi dan Rasul membawa risalah yang mulia, membawa nilai-nilai tauhid kepada Allah dari Nabi Nuh, bahkan dari Nabi Adam alaihi salam sampai ditutup oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan adalah bagaimana nilai-nilai tauhid kita kepada Allah, bagaimana keesaan kita kepada Allah, bagaimana akidah kita kepada Allah. Jadi bukan Nabi Isa agamanya Kristen, Nabi Musa agamanya Yahudi. Oh bukan. Seluruh Nabi dan Rasul mereka semua itu adalah utusan Allah yang mulia. Beliau-beliau inilah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kitab-kitab yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya masing-masing. Ya. Makanya tidak dianggap beriman atau menjadi seorang muslim kecuali ia beriman kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ini dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat yang ke-150 sampai ke-151.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir kepada sebagian yang lain. Serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Jalan tengahnya apa, Pak? Jalan tengahnya apa? Munafik. Mereka orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Ya, ulaika humul kafirun haqqa. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Jadi kalau dia beriman kepada Allah, kemudian menafikan para nabi dan para rasul, mereka kafir. Walaupun mereka beriman kepada Allah. Ya. Makanya tidak bisa diterima ya, orang yang beriman kepada Allah namun juga dia tidak mengimani para nabi dan para rasul. Lalu hajat manusia kepada rasul yang pertama adalah tanpa risalah atau rasul manusia tidak bisa mengenal Robnya. Ini kalau bukan karena jasa Nabi SAW, kita nggak bisa kayak gini, Pak. Hanya pada saat ketika Rasulullah SAW di Taif, kemudian Rasulullah dibombardir dengan netizen, dengan haters, bukan hanya dengan kata-kata yang menyakitkan hati, tapi juga dengan fisik. Ditimpukin, dilemparin sampai beliau luka-luka, dan hingga para sahabat marah. Bahkan bukan hanya para sahabat, malaikat Jibril alaihissalam marah. Sampai apa beliau mengatakan kepada Rasulullah? Kira-kira bahasa Bekasinya begini, boleh nggak tuh? Tuh gunung yang di sono, timpain tuh ke penduduk Taif. Lihat, apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Boleh jadi hari ini mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak mau menerima risalah yang saya berikan. Tapi siapa tahu anak keturunan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata terbukti kan? Coba mungkin kalau seandainya Nabiullah Muhammad SAW itu punya sifat seperti Nabiullah Yunus alaihissalam, yang ketika berdakwah tidak diterima, kemudian bahasa anak muda sekarang baper, dia pergi ninggalin medan dakwahnya. Apa yang terjadi? Dimakan oleh ikan paus. Sampai akhirnya beliau berhari-hari di dalam perut ikan paus dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah. Karena pada saat ditinggalkan ternyata umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang karena dakwah itu butuh apa? Butuh kesabaran. Tidak semua yang disampaikan juga bisa diterima, dan tidak semua yang disampaikan bisa dilakukan. Lah itulah dakwah. Karena tugas dakwah itu hanya apa? Menyampaikan. Ya. Dan dakwah itu tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Pasti ada yang nggak terima. Ya. Pasti ada yang tersinggung. Itulah dakwah yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Makanya pada saat Rasulullah SAW dakwah ke Madinah diterima dengan tangan terbuka. Tapi pada saat Rasulullah SAW berdakwah ke Taif justru dilempari dengan kotoran dan batu. Ya. Jadi memang tanpa risalah, tanpa rasul,
manusia tidak bisa mengenal Tuhannya. Gimana caranya coba? Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenal cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Rasul. Makanya kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Kemudian ada orang yang mengatakan dia bukan nabi, dia bukan rasul. Dia katakan kepada umat bahwa salat itu tidak harus nungging, sujud, ruku. Tidak harus. Yang penting salat itu adalah hati. Keren banget. Ya, dia bukan nabi, bukan rasul, kemudian berani mengatakan tidak perlu salat seperti sebagaimana kita salat. Salat itu cukup kita itu eling kepada Allah. Percuma kita salat nunggang-nungging tapi kita nggak ingat kepada Allah. Keren tuh. Dia ingin menyaingi ilmunya seperti para nabi dan para rasul. Waduh. Ya. Ini banyak hadirin. Nggak usah perempuan itu pakai kerudung. Ya. Yang penting tuh yang dikerudungin adalah hatinya. Allahu Akbar. Ini fatwanya melebihi apa? Para nabi, para rasul. Ya Allah. Kemudian itu disampaikan kepada umat. Lah umat makan pengennya apa? Yang enak-enak, ya enggak? Makanya kenapa Pak aliran-aliran sesat di Indonesia itu subur? Karena apa? Ya emang kepengennya. Tuh. Makanya kenapa aliran-aliran sesat di Indonesia itu diterima. Aliran-aliran sesat di Indonesia itu dipelihara. Karena emang kepengennya orang-orang itu mengambil yang enak-enaknya aja. Contoh, kenapa sih kok sekarang pengikut Syiah banyak? Ya orang pengen nikah mut'ah, Pak. Makanya kasus yang kemarin seorang guru katanya memperkosa itu nggak percaya saya, Pak. Kalau bukan ikut aliran sesat. Karena nggak masuk akal kita. Masa diperkosa dari 2016 sampai 2021 tuh orang kagak ada yang ngaku satupun, nggak ada yang cerita ke orang tuanya. Sampai hamil lahiran tuh bidan, emang bidannya nggak nanya, ini anak siapa, bapaknya siapa. Kalau bukan ikut aliran sesat Pak, nggak mungkin. Ternyata ditelusuri betul. Orang sekitar nggak pernah ada yang masukin anaknya ke situ. Dan ternyata memang punya pemahaman agama Syiah. Karena kalau orang ikut aliran sesat Pak, ya, apalagi gurunya, amirnya, ustadznya, kiainya mengatakan, kalau engkau berhubungan badan denganku, engkau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak mau Pak? Orang awam digituin. Akhirnya 21 anak itu. Sampai ada yang udah lahiran 2 kali. Masa diperkosa Pak? Gak mungkin. Akhirnya betul ternyata aliran sesat tuh yang kayak begitu. Pengen ngejatohin Islam aja itu mah. Gak mungkin Pak kalau diperkosa sampai 2016 sampai dari 2016 sampai 2021 kemudian gak ada satupun dari ini yang ketahuan kalau dia pulang dalam kondisi hamil. Gimana nutupinnya itu? Apa selama 5 tahun itu dia gak pulang-pulang? Makanya kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dia tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena dia anggap sulit, susah, berat. Sehingga yang diambil apa? Yang mudah-mudahnya saja.
Makanya seneng kalau mereka ada aliran-aliran baru di dalam Islam. Padahal bukan dari ajaran Islam. Mereka semangat mengikuti ajaran-ajaran yang padahal itu udah jelas-jelas menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Serta para ulama-ulama saleh. Tapi kenapa menjamur, Pak? Tapi kenapa ikut? Karena memang orang-orang kita itu senangnya kepada yang instan-instan dan yang enak-enak. Jadi yang enak diambil, yang gak enak dibuang. Ya. Sekarang coba, Pak. Rasul bilang selama hidupnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan 3 hal. Pertama, Rasul tidak pernah meninggalkan sholat duha 2 rakaat. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat awabin, yakni puasa Senin Kemis. Ya. Dan Rasul tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Ini susah semua kan? Suruh puasa, kita aja 30 hari kadang ngeluh yang wajib. Suruh bangun tahajud, subuh jam 4 aja kita berat. Suruh duha, ya elah sibuk kerja dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah yang kayak begini, kita gak mau ikutin, Pak. Padahal Nabi yang ngomong bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 3 hal ini seumur hidupnya. Sampai akhir hayatnya. Ya. Tapi pikiran yang enaknya coba. Apa ya, Pak? Nabi istrinya lebih dari 1, pengen. Yang enaknya diambil. Pikiran yang tadi gak mau diambil itu. Nah oke, kita kan kayak gitu. Maunya yang apa? Yang enak-enaknya. Akhirnya diambil yang ini, dibuang yang ini. Diambil yang ini, dibuang yang ini. Akhirnya gak jelas tuh. Wajar saja. Ya, kalau dukun semakin banyak, orang-orang pinter dengan label ustadz semakin menjamur. Kenapa? Kitanya yang pengen. Karena ada demand, ada permintaan, ada ketertarikan, makanya ada supply. Difasilitasi lah. Makanya kan yang sekarang lagi terkenal tuh ibu-ibu yang bisa ngomong sama malaikat tuh, keren banget tuh dia. Malaikat bisa diajak ngomong, bisa ngundang Rasulullah, tuh keren tuh. Waduh. Ya. Dikemas secara Islami, Pak, seolah-olah dia bisa ngelihat nih bahwa nanti akan begini, ini sudah akhir zaman. Terus dia kadang nangis karena Rasulullah datang. Waduh, hebat banget. Ya. Tapi pakaiannya masih pakai celana. Gimana Rasulullah datang? Ya. Jadi makanya karena Rasul kita bisa beriman kepada Allah. Ya, mentauhidkan Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Salat sunnah baik enggak, Pak? Baik. Tapi kalau salat sunnahnya ngarang, baik enggak? Hah? Salat sunnahnya ngarang. Baik enggak? Enggak. Malah jadi dosa. Salat wajib baik enggak, Pak? Baik, harus. Tapi kalau salat wajibnya terlalu semangat, subuhnya pengennya jadi 4 rakaat, baik enggak? Enggak baik. Tuh. Ya, jadi bukan ibadah itu bukan hanya sekedar baik. Tapi harus benar. Ya. Baik sama tetangga, berbuat baik sama tetangga, itu baik gak, Pak? Baik. Tapi kalau kita memfasilitasi dia untuk merayakan hari raya di luar agama kita, baik gak, Pak? Benar gak? Enggak. Besok nih mereka pada pengen ibadah. Toleransi kita gimana? Silakan ibadah. Kita nggak usah pasangin tendanya, beliin kuehnya, ngapain, Pak? Tapi kan Ustaz baik, Ustaz. Itu sama tetangga. Bukan pada tempatnya. Benar nggak?
Karena banyak orang yang menganggap sesuatu baik itu adalah kebenaran. Padahal tidak semua baik itu adalah kebenaran. Jangan selalu slogannya, yang penting kan baik, Ustaz. Tapi kalau kebaikan bukan pada tempatnya, nggak jadi baik. Paham ya Pak? Sampai sini ya Pak? Makanya Rasul itu mengajarkan bukan hanya sesuatu hal yang baik, tapi juga benar. Makanya kayak sholat tadi. Kenapa harus nyontoh Nabi? Supaya benar. Nah, nyontoh Nabi, para ulama akhirnya khilaf, berbeda pendapat. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak ngambil yang mana? Kadang Pak, kadang kita itu mengambil sesuatu tidak menggunakan ilmu. Akhirnya mudah menyalahkan orang lain. Sampai bahkan ada orang yang tidak melakukan sunnah kunut, kemudian dia sujud sahwi. Berarti kalau sujud sahwi itu ada yang apa? Ada yang lupa antara bagian daripada sholat kan? Nah ini kan repot kalau sampai derajatnya itu bisa dijadikan wajib seperti gerakan-gerakan yang lain. Kan kalau kita lupa ruku atau lupa rakaat kan baru kita sujud sahwi. Berarti kan derajatnya sama tuh. Padahal hukum kunut itu adalah bagian daripada sunnah saja. Tidak sampai kepada perihal bagian daripada sholat. Jadi kalau lupa kita nggak kunut atau kita tidak melakukan kunut, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kan ada yang berpendapat demikian. Nah saya nggak tahu ngambilnya itu dari mana. Nah kadang yang tahu ilmunya tidak mau menyampaikan. Atau yang tidak tahu ilmunya kemudian menyalahkan. Nah ini yang repot. Ya. Jadi itulah pentingnya ada Nabi dan Rasul. Jadi kalau ada orang yang sampai mengatakan Rasulullah belum sempurna menyampaikan dakwahnya, ya Allah. Terus yang sempurna yang gimana? Tuh ada Pak yang ngomong kayak begitu Pak. Rasulullah belum sempurna menyampaikan dakwahnya. Terus pertanyaan yang sempurnanya yang gimana? Apa alasan kita ngomong bahwa Rasulullah belum sempurna menyampaikan dakwahnya? Apa alasan kita? Kita sehebat apa gitu? Sampai berani mengatakan bahwa Rasulullah belum sempurna dakwahnya. Yang belum sempurna dakwahnya Pak, itu Nabiullah Isa alaihissalam. Makanya nanti diturunkan lagi, berdakwah lagi, ya, meneruskan risalah-risalah yang mulia, menghancurkan patung-patung, salib-salib dan lain sebagainya. Tapi kalau mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW belum sempurna dakwahnya, ini dari mana landasannya? Ya. Sehingga dengan alasan seperti itu kemudian kita boleh menambah dan boleh mengurangi gitu. Ya. Tidak seperti itu ya Pak pemahamannya. Ya. Makanya dengan adanya para nabi dan para rasul yang kita imani dan kita ikuti. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang beriman, ikutilah Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul, satu paket Pak. Wa ulil amri minkum, kalau ulil amri nggak pakai atiullah, nggak pakai kata taat lagi itu Pak. Tapi langsung wa ulil amri minkum. Kenapa? Karena ulil amri itu bisa salah. Jadi kalau mereka menyuruh kepada perbuatan kemaksiatan,
Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, boleh kita nggak ikutin. Dia zalim, boleh kita nggak ikutin. Tapi kalau atiullah wa atiur rasul mutlak, 100% kita harus ikutin. Karena nggak mungkin Allah salah, nggak mungkin Rasul salah. Ya. Kalau toh pun mungkin di zaman Nabi, ya, tidak ada ilmu-ilmu sebagaimana seperti sekarang, iya. Sehingga dalil itu bukan hanya Quran, bukan hanya sunnah, ya, tapi juga ada qiyas. Sehingga contoh seperti perkara-perkara kontemporer saat ini, ya, yang mungkin di dalam Quran tidak ada spesifikasinya, di dalam hadis tidak ada spesifikasinya, dikiaskanlah dengan sesuatu yang serupa dengan itu. Ini kayak sekarang kan GoPay. Zaman Rasul mana ada, Pak? Itol, Imani, ya, nggak ada di zaman Rasulullah. Apalagi sekarang yang lagi terkenal investasi apa tuh, Pak? Kripto, saham, trading dan lain sebagainya kan nggak ada. Sehingga dikiaskan, perlu ijtihad ulama-ulama yang kaliber. Nah, kita cuma tinggal ikutin tuh yang memang sesuai dengan syariat Islam, yang tidak keluar daripada jalur Al-Quran dan hadis Nabi. Begitu, Pak. Jadi juga kita nggak bisa juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita tolak, enggak juga. Atau tidak boleh, enggak juga. Contoh saja budaya kita pada saat Idul Fitri, ngapain, Pak? Ya? Mudik, nggak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Dan itu memang bukan perkara ibadah. Budaya yang tidak melanggar syariat, yang memang bukan perkara ibadah, itu nggak jadi masalah, Pak. Nah, yang repot itu, ya, budaya yang kemudian dijadikan sebagai fasilitas ibadah, kemudian diwajibkan. Kalau nggak begini, nah gitu. Padahal hukumnya hanya mubah saja misalnya. Zaman Nabi kan nggak ada ketupat. Boro-boro makan ketupat, Pak. Makan nasi aja mungkin kagak gitu. Terus apakah kemudian ketupat jadi haram? Oh enggak. Apa ketupat kemudian jadi bid'ah? Oh bukan. Paham ya, Pak? Karena tidak melanggar syariat, ritual ibadah yang dirubah-rubah. Tapi kalau jelas-jelas orang melakukan, ya, ritual satu syuro dengan memukul-mukul, dengan menyayat-nyayat hingga berdarah seperti orang-orang di mana? Iran. Keluar syariat nggak, Pak? Iya, itu namanya bid'ah. Kalau dia masih mengatasnamakan Islam. Makanya kenapa para ulama dari dulu udah mengatakan mendingan buat agama baru aja. Jangan ngoprek-ngoprek Islam yang sudah syamil mutakamil, sudah sempurna. Nah, itu bid'ah, Pak. Ya. Ini nggak sensitif kan kalau saya ngomong bid'ah ya? Biar saya lurusin gitu, Pak. Ya. Jadi kadang kan kita kalau ngomong, Ustaz jangan bahas-bahas yang kayak gitu, Ustaz. Bedain, Pak, antara khilaf, perbedaan yang memang sudah dari sananya berbeda dengan perkara yang disepakati. Walaupun para ulama, ya, kadang memang yang ini membid'ahkan, yang ini tidak membid'ahkan. Tapi yang disepakati ada. Contoh hal-hal yang tadi itu disepakati, Pak. Yang mungkin berbeda, contoh dalam rangka perayaan Maulid Nabi itu berbeda. Isra Mi'raj itu berbeda, ya. Muharram itu berbeda. Tapi yang disepakati apa? Perayaan bukan gitu loh. Ini kan repot. Contoh saja. Yang ini juga masyhur di kalangan umat Islam. Sampai mengatakan, masa tuh ustadz
ngeharamin ziarah kubur. Entar dulu Pak. Siapa yang ngeharamin ziarah kubur? Gak ada Pak. Ustadz mana yang ngeharamin ziarah kubur? Gak ada. Yang diharamkan itu minta di kuburan. Pulang dia bawa air. Ini Pak, ya, Syekh Abdul Qadir. Pernah dengar? Syekh Abdul Qadir apa? Jailani. Itu orang-orang soleh Pak. Ini ulama besar. Dan gak pernah minta dikultuskan. Bapak baca sejarahnya. Gak pernah beliau minta dikultuskan seperti apa yang kita lakukan kepada beliau. Gak pernah. Beliau tuh orang soleh. Ulama soleh. Tapi apa yang kita perlakukan mirip dengan apa yang dilakukan oleh para umat-umat terdahulu. Terlalu mengkultuskan. Kalau orang yang masih hidup mungkin beliau akan dimarahin gitu ya, bahasa kita. Nah, jadi jelas Pak, gampangnya begini. Kalau memang ada sebuah ritual ibadah, ya, dan Bapak mau melakukan itu, tanyakan kepada yang melakukan apa landasan hukumnya. Karena dalam kaidah fikih, segala sesuatu ibadah itu asal muasalnya haram sampai ada dalil yang membolehkan. Gitu ya? Jelas nih Pak? Lain dengan muamalah. Semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah Bapak kalau pengen ibadah mesti tanya dulu. Ustaz, saya pengen sholat sunnah. Tapi sholat sunnahnya agak aneh nih Ustaz. Mesti baca zikir-zikir sampai ribuan kali. Ini kira-kira gimana? Nah gitu. Kalau bisa nanya sama yang jangan ngelakuin. Tapi nanya sama yang melakukan. Kalau nanya sama yang gak ngelakuin udah pasti kagak boleh. Tapi nanya sama yang melakukan. Jadi jangan taklid buta gitu loh. Yuk kita sholat sunnah ini. Yuk. Apa dulu landasan hukumnya? Kayak contoh kita sholat tarawih kan. Ada landasan hukumnya kan? Dari siapa? Umar ibnul Khattab. Siapa Umar ibnul Khattab? Sahabat Nabi. Dekat gak dengan Nabi? Dekat. Selesai Pak. Sudah sholat tarawih berjamaah boleh. Tinggal rokaatnya aja nanti yang berbeda tuh. Itu namanya khilaf. Gitu. Tapi kalau kemudian kita tadi melakukan ibadah kemudian ngasal dan kita ikutin, itu yang disebut dengan bid'ah, sesat. Karena kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Sama kayak pemahaman kita, banyakan kaum muslimin, ya. Saya masih agak bingung juga pakai landasan hukumnya apa. Ketika beliau mengadakan acara-acara, kemudian beliau bersolawat kepada Nabi, kemudian mereka berdiri dan menganggap, nah ini Rasulullah datang. Saya nggak tahu landasan hukumnya dari mana. Pernah dengar kan? Hah? Apa? Ahlul Qiyam, ya. Pada saat Allah ya Nabi salam, bangun kan kita kan? Itu menganggap Pak, Rasulullah datang. Saya nggak tahu itu dari mana landasan hukumnya. Yang saya tahu adalah kalau kita bermimpinya Rasulullah itu dibenarkan. Tapi kalau sampai Rasulullah datang, wallahu a'lam bishawab, bisa tanyakan sama yang melakukan. Pernah kan kita ya ngelihat acara-acara yang seperti itu? Tapi kalau cuma sekedar penghormatan ya silahkanlah, wallahu a'lam bishawab itu mah.
Ya. Tapi kalau sampai menganggap Rasulullah datang hadir di majelis itu, itu. Sekarang pertanyaannya, kalau acaranya satu, Pak. Kalau acaranya dua, emang yang ngadain satu orang atau satu masjid? Kalau ada di sini ngadain, di masjid sono ngadain, terus gimana? Rasulnya ada dua, repot, Pak. Jadi kita perlu hati-hati, Pak. Bahkan guru-guru, kalau memang dalam perkara ibadah dan kita tidak tahu ilmunya, lebih baik nggak melakukan. Gitu. Karena itu perkara ibadah. Lebih baik saya nggak melakukan. Kalau memang kita belum tahu ilmunya. Ya, Pak. Karena Rasul, Nabi diutus agar kita tahu cara ibadah yang benar. Itulah kita perlunya belajar kepada para ulama-ulama yang sholih. Itulah perlunya kita mempelajari kitab-kitab fikih. Sekarang pertanyaannya dari kita, akil balik sampai saat ini, kitab fikih mana yang kita pelajari, Pak? Beribadahnya ngambil ibadahnya siapa? Wajar nggak kalau kita bentrok terus? Wajar, karena yang bentrok itu orang yang nggak punya ilmu. Lawong Imam Syafi'i, Imam Ahmadnya itu satu guru satu ilmu sama Imam Malik. Walaupun hanya berbeda masalah cara pandangnya saja, tapi nggak jadi masalah. Tapi kenapa ribut kita? Karena kita nggak tahu ilmunya. Itu doang, Pak. Tapi kalau kita tahu ilmunya, insya Allah kita nggak akan ribut lagi. Ya. Kemudian yang terakhir, tanpa risalah atau rasul, manusia tidak akan mengetahui alam gaib seperti alam barzah, alam mahsyar, surga dan lain-lain. Ya. Inilah kenapa kita diperintahkan untuk ittiba kepada para nabi, para rasul. Karena memang kita dapat dapat kabar-kabar dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita nggak pernah mempelajari itu, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnatur rasul. Telah aku tinggalkan dua perkara yang dimana engkau tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ini pesan Nabi. Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita sesat sekarang? Karena kita nggak berpegang pada Al-Quran, nggak berpegang pada Sunnah. Nah, mulai sekarang coba, Pak, pelajari apa yang sudah kita ibadahi. Sudah benar belum sesuai dengan tuntunan Nabi dan tuntunan Rasul? Jangan-jangan kita belum sempurna mengikuti Nabi dan mengikuti Rasul. Ya, ini penting sekali. Contoh terakhir deh. Kalau sholat, Pak, itu udah ibadah mutlak. Lain dengan ibadah yang di luar sholat setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makanya ada zikir. Ada zikir yang dijaharkan, ada zikir yang disir. Nah, itu ikhtilaf tuh namanya. Karena udah di luar sholat. Tapi mutlak kalau di dalam sholat nggak boleh ada yang ditambah dan dikurang. Karena apa? Ibadah yang sudah mutlak tata caranya. Jadi nggak boleh bacaannya ditambah, nggak boleh bacaannya dikurang. Harus sesuai dengan Nabi. Contoh, ruku, bacaan kita apa, Pak? Subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada yang lain nggak? Ada yang ditambahkan kan? Nah, ditambahkan ini perlu dalil nggak, Pak? Perlu, cari dalilnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pernah dengar? Perlu dalil nggak? Perlu, kenapa? Karena ini perkara ibadah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa apa itu? Iftitah. Perlu dalil? Perlu. Dari mana itu dalil?
Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atal bainal masyriqi wal maghrib. Doa apa itu? Iftitah. Perlu dalil? Perlu dalil. Dari mana itu didapat? Gitu, Pak. Terus, at-tahiyatu lillah, at-tahiyatul mubarakatus salawatu. Ada perbedaan? Perlu dalil. Kenapa bisa beda? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kok beda, Ustaz? Saya biasanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kok beda, Ustaz, sama yang tadi? Perlu dalil, pelajari itu. Gitu. Nah, yang mutlak nggak bisa dirubah, Pak. Makanya kenapa para ulama tidak berani menambahkan kata Sayyidina pada saat sholawat di dalam sholat. Karena hadisnya jelas. Dalilnya jelas. Walaupun fatwa dari Saudi itu membolehkan kita mengucapkan kalimat atau kata Sayyidina, tapi di luar sholat. Nggak usah ribut lagi ya, Pak. Pakai Sayyidina, nggak pakai Sayyidina. Gampangnya begitu. Kalau mau pakai Sayyidina mengagungkan Nabi SAW, silahkan. Tapi jangan ditambahkan di dalam. Kalau toh pun ada yang mau menambahkan sholat, datangkan dalil. Gitu aja. Dulu pada ribut. Wah, apalagi ntar saya di-share nih di YouTube misalnya. Wah, ini Ustadz nih, wah begini. Ribut lah di YouTube gitu. Ngapain sih? Lah sekarang emang untung kita apa sih? Ribut-ribut kayak begitu. Ya sekarang gampangnya gitu aja. Bapak mau pakai Sayyidina di dalam sholat, harus datangkan dalil, selesai. Oh, ini ada, Pak, dalilnya di sini. Oh, ya udah silahkan. Tapi saya pakainya yang ini ya, boleh nggak? Gitu. Enakan berislam kayak gitu, Pak. Ini udah dikasih tahu dalilnya, masih kekeh gitu. Maunya pakai yang dia sendiri nggak tahu dalilnya. Ini udah ada, tinggal dipakai aja, tinggal diikutin aja. Nah, ketika ini ada dalilnya, oh baru sahih nggak? Derajatnya hasan nggak? Dhaif nggak? Wudu nggak? Gitu. Oh, ternyata ini palsu. Boleh nggak dipakai? Enggak. Barang siapa yang puasa hari ini maka dia akan mendatangkan gini. Oh, ternyata palsu, hasil BC-an doang, nggak boleh dipakai. Barang siapa yang datang bulan Rajab, kemudian Sya'ban, bla 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 gini. Sahih, ya silahkan. Jelas ya, Pak? Ini sebagai penutup, tapi masih lanjut nih kajian kita tentang beriman kepada Rasul. Ini sebagai muqaddimah kita supaya cara berpikir kita benar. Jadi setiap kita mau melakukan ibadah, kita sudah ada tunannya. Lagi jangan-jangan sesuai dengan hawa nafsu. Ini enak, ini baik, kita lakuin. Tapi nggak benar. Harusnya kalau memang ini baik, harus benar. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Siap, Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya pernah ikut berjamaah di suatu masjid. Kemudian saat imam membaca Al-Quran besar, kemudian dah sujud. Itu namanya sujud tilawah, Pak. Tilawah. Jadi kalau ada ayat sajadah, ya maka kita disunnahkan ya. Kalau dalam kondisi-kondisi bisa untuk sujud, karena ini perbedaan antara kita dengan orang kafir.
Kalau ada ayat-ayat sajadah untuk sujud, maka kita sujud. Makanya kalau lagi tilawah nih, baik dalam sholat maupun di luar sholat, ketika kita memungkinkan, sekali lagi ya Pak, memungkinkan, dan ini dianjurkan, maka kita sujud tilawah. Ya. Jadi memang kita kaget kadang, kalau kita nggak paham, tiba-tiba imam baca ayat sajadah, lah ini kok ruku nih, aliran apa ini gitu kan? Tiba-tiba sujud gitu, nggak pakai ruku gitu. Itu namanya sujud tilawah. Ya, jadi ini pelajaran bagus nih pertanyaannya. Jadi kalau nanti ada ayat-ayat sajadah dan kemungkinan bapak untuk bisa sujud tilawah, maka sujud. Itu lebih diutamakan. Ya, karena ini membedakan antara kita dengan orang kafir. Karena orang beriman ketika dibacakan ayat-ayat tentang ayat sajadah, kita diperintahkan untuk apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa, Ustaz? Ya, boleh doanya yang Bapak ketahui, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Walaupun ada doa khusus sajadah wajahiyah sampai selesai gitu ya. Ada doa khususnya gitu. Tapi kalau nggak hafal doanya, boleh pakai subhanakallah wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau boleh pakai subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu a'lam bishawab. Makasih. Ya. Alangkah baiknya kalau kita mulai sunahkan ini. Boleh. Tapi imam ngasih tahu. Iya, betul. Nanti kami akan Baca. Saat membaca surat sajadah. Iya. Ya itulah tugas nahkoda ya. Jamaah, nanti saya akan baca ayat sajadah. Jadi nanti kita akan melakukan sujud tilawah gitu. Jadi kalau di masjid-masjid besar mah begitu Pak, biasanya, ya. Kalau di masjid-masjid besar dia mau baca ada ayat-ayat sajadah, dia memberitahukan kepada jamaah, biar jamaah nggak bingung. Karena bagi orang-orang awam kaget dia apaan gitu kan, tiba-tiba sujud gitu. Wallahu a'lam. Sama kayak kunut nazilah, ya, itu juga disampaikan. Misalnya seperti sholat Jumat, kemudian sholat-sholat wajib lainnya, dan dalam kondisi genting kayak kemarin misalnya ya banyak hal-hal musibah dan lain sebagainya, kemudian kita kunut nazilah, imamnya harus ngasih tahu. Jangan-jangan pas kita udah pengen ruku kunut, kan jadi bingung kitanya gitu ya. Bagus Pak Haji ya, ini dibiasakan. Jadi kalau ada ayat-ayat seperti itu diberitahu kepada jamaahnya. Baik Pak Haji. Waalaikumsalam. Itulah bedanya Allah dengan Rasul. Kalau Allah kan gaib Pak, benar nggak? Itulah bedanya Allah dengan Rasul. Kalau Rasul kan nggak gaib, iya kan? Makhluk. Itulah bedanya antara Khalik dengan makhluk. Jadi bukan perkara masalah keyakinan bahwa kita tidak meyakini bahwa Rasulullah SAW itu bisa hadir di mana-mana. Bukan perkara itu. Ya perkaranya adalah benar nggak gitu. Pernyataan seperti itu bahwa Rasulullah itu hadir. Kalau itu bisa dibenarkan dengan dalil, kita terima Pak. Bukan kita nggak terima, kita terbuka kok. Tapi jangan sampai ajaran-ajaran seperti itu tidak dikelirkan dengan ilmiah. Sehingga orang-orang yang dibawa mereka tidak paham dan menyalahkan ketika ada orang yang dia nggak mau berdiri. Nah itu yang repot. Tapi kalau dia tahu ilmunya, kan lebih enak Pak. Ya, kenapa dia berdiri? Kemudian dalilnya ini, maksudnya seperti ini.
Sehingga dia tidak menyalahkan orang yang tidak berdiri, misalnya seperti itu. Sama misalnya ketika ada orang yang berzikir dengan zikir pagi, terus kemudian kita ngelihat kok dia pada saat berdoa atau berzikir dia tidak ngangkat tangan. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita bakal nyalahin ini orang. Kenapa sih ente nggak beradab gitu? Ternyata dia melakukan ini ada dalilnya. Menurut dia bahwa Rasulullah SAW kalau berzikir dengan zikir-zikir harian atau berdoa dengan doa yang mengandung zikir, Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan. Contoh seperti zikir pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina, itu kan doa, tapi doanya terkandung zikir. Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan. Tapi bukan berarti tidak boleh mutlak kita mengangkat tangan, begitu maksudnya. Nah, dengan kaitan ini, kalau seandainya misalnya tadi dikatakan ya Rasulullah kan bisa hadir, misalnya bisa hadir di mana? Ya karena Rasulullah bukan Allah. Gitu Ji. Karena kalau Allah kan gaib, makhluk, bukan makhluk. Kalau Rasulullah makhluk. Nah, itu yang akhirnya menjadi perselisihan. Kalau Rasulullah disamakan dengan Allah, ini yang repot. Oh, ini udah parah ini. Ini udah parah. Makanya kenapa ada sholawat yang dikritisi oleh ulama. Apa sholawatnya? Walaupun saya tidak 100% mengkritisi ya, tapi ada sebagian ulama yang mengkritisi qasidah-qasidah atau sholawat-sholawat yang itu terlalu mengagungkan Rasul. Apa contohnya? Anta syamsun, anta badrun. Pernah dengar? Anta nurun fauqa nuri. Pernah dengar ya? Nah, itu kalau niatnya menyamakan bahwa Rasulullah itu asyams, badrun, anta nur, cahaya, oh itu repot. Nah, itu perlu ditanyakan kepada yang melakukan itu biar clear, Pak. Karena ini diperselisihkan. Tidak boleh mengagungkan Rasulullah melebihi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menyamakan tadi Allah dengan Rasul, Khaliq dengan makhluk. Nah, ini juga nggak boleh. Gitu kira-kira Pak Haji. Kurang puas. Gimana? Iya. Kenapa? Iya. Duduk bareng. Betul. Nah iya makanya itu ya. Kenapa kita perlunya tabayun? Kenapa kita perlunya tabayun? Karena perkara-perkara yang seperti ini itu pasti akan terus terjadi. Makanya sebagai kita orang yang punya kelapangan hati, kita harus bertanya kepada orang yang melakukan, jangan menghakimi. Paham ya Pak? Karena kalau menghakimi akan terus apa? Bentrok. Jadi kita harus bertanya kepada orang yang melakukan, biar apa? Oh, dia melakukan ini tuh maksudnya ini, gitu. Kan enak Pak berislam seperti itu. Iya kan? Tapi kalau kita misalnya menghakimi dia tanpa kita mau bertabayun kepada dia, akhirnya apa? Ribut.
Nah, kita perlu tahu alasannya seperti itu. Nah, tadi kan saya menceritakan ada orang yang beralasannya ketika dia berdiri membacakan seperti itu, kemudian dia menganggap bahwa Rasulullah hadir. Tapi ada juga yang tidak menganggap, dia hanya berdiri sebagai penghormatan. Nah, ini kan suatu hal yang berbeda. Makanya kita perlu tabayun kepada orang-orang yang seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi mempeributkan hal-hal yang kita sendiri nggak tahu ilmunya, atau kita melakukan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Makanya tadi di awal saya bilang, kita tidak boleh apa? Taklid buta. Kalau kita sampai taklid buta, ini yang akhirnya menggerus ukhuwah Islamiyah kita, karena lantaran yang satu ini punya dalil, yang satu ini punya dalil, yang satu punya hujah, yang satu punya hujah, tapi karena orang-orang yang ego-egoan, akhirnya bentrok terus. Disiarkanlah terus di media sosial, disebarkanlah terus. Nah, ini udah repot. Satu sama lain yang padahal dia nggak kenal, saling apa? Mentahzir. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi sesekali kita, Pak, kalau ngeliat orang beda nih, kita ngeliat orang beda, sesekali kita lapangin dada kita buat nanya, boleh nggak saya belajar? Gitu, Pak. Kenapa kayak begini? Kenapa kayak begini? Oh, saya tuh melakukan ini, alasannya ini. Alasannya begini. Urusan kita mau terima atau tidak, bukan urusan? Jelas nggak? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk bisa memilih. Makanya kan tadi saya bilang, dalil aja ada yang sahih, ada yang hasan. Menurut ulama ini sahih, menurut ulama ini hasan. Itu saja sudah berbeda, Pak. Makanya bukan ranah kita melakukan hal itu lagi gitu. Ranah kita adalah karena kita tidak punya ilmu sekaliber mereka, tugas kita tadi muqallid. Tapi muqallidnya jangan taklid buta. Karena kita ini cuma pengikut yang sudah ngambil beres nih. Contoh, kita ngambil wudhunya babnya Syafi'i, ya sudah beres kita ngambil itu. Karena apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Nah, install aja udah. Kita ngambilnya apa nih? Imam Ahmad. Install aja udah. Cekrek, pakai gitu. Tapi ingat, namanya muqallid jangan jadi mustahid. Itu. Kalau jadi mustahid, ini nggak boleh nih, ini salah nih. Bukan salah sebenarnya, karena berbeda sama apa yang dia install. Gitu ya, Pak. Kayak tadi, Bapak sholat di tempat yang pakai kunut. Pilihannya dua, kan nggak mungkin Bapak terus ruku duluan. Tapi apakah Bapak berdosa? Enggak. Ketika Bapak ngikutin dia pakai kunut. Atau Bapak yang percaya pakai kunut tapi di sholat tempat yang tidak pakai kunut. Apa Bapak berdosa kemudian tidak pakai kunut? Tidak. Karena makmum mengikuti imam. Ketika di Saudi kan gitu. Bapak di Indonesia pakai kunut nih. Ketika di Saudi ketemu imam yang nggak pakai kunut, ikutin nggak? Ikutin. Dosa nggak? Ya enggak. Gitu juga kita nggak pakai kunut. Kita sholat di Istiqlal subuh pakai kunut, kita ikutin nggak? Ikutin lah. Masa kita ruku duluan? Itulah berislam, Mak. Ya. Jadi kalau kita sekarang posisinya masih muqallid, jangan coba-coba jadi mujtahid. Ngeklaim, nah itu akhirnya jadi apa? Ribut. Carilah yang disepakati deh, Pak. Kayak tadi contoh bid'ah yang disepakati tentang penyimpangannya gitu. Ya. Nah, kita melakukan sesuatu kan kadang dulu gini, ulama itu sebenarnya niatnya memudahkan. Makanya belum dikasih tahu dalil dulu. Nah, kita sekarang yang udah paham, tanya, gitu caranya. Kalau dulu kan kita dimudahin nih. Udah ngaji aja dulu. Yang penting udah semangat, udah ini
udah ngaji, kita ngumpul, kita baca Quran sambil makan-makan gitu kan? Ya, orang nyebutnya pengajian apalah segala macam, di situ ada tahlil, ada ini yang dibacain, dimudahin dulu, ya. Baru setelah itu kita tanya ilmunya supaya kita tenang melakukannya. Kayak tadi yang pada saat perayaan Maulid, saya juga tidak sepakat dengan orang yang mungkin secara mutlak mengharamkan. Enggak begitu, Pak. Ya. Karena jangan disamakan antara perayaan Maulid dengan ulang tahun. Ini jelas berbeda. Perayaan Isra Mi'raj dengan kenaikan Isa Al-Masih itu perkara yang berbeda. Saya nggak sepakat kalau seperti itu. Apalagi kita bikin kajian dalam rangka, kan boleh Pak? Boleh nggak? Boleh. Tapi tadi perlu digarisbawahi, kalau sampai mewajibkan, sampai ini menjadikan ritual ibadah, maka harus datangkan dalil. Gitu kan enak Pak. Iya kan? Jadi perlu ribut lagi? Enggak lah. Ayo kita mau bikin kajian dalam rangka Maulid Nabi, undang ustadz ini. Boleh nggak? Ya boleh. Karena kita melakukan itu bukan sebuah kewajiban. Nah yang repot itu adalah tadi saya sampaikan kan, orang meninggal diada-adain, hutang pinjam. Tapi untuk melakukan itu silahkan Pak. Wong hukumnya ada ulama yang membolehkan kok. Silahkan. Ya mau mengadakan tahlil di rumah silahkan. Tapi ingat, jangan dijadikan sebuah keharusan. Itu poinnya Pak. Ini jangan dipelintir-pelintir nih. Nanti saya dikata ahli tahlil gitu kan. Wah ini ahli tahlil nih. Wah itu parah itu, kalau saya ahli tahlil saya nggak baca la ilaha illallah dong gitu. Ya, ini jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu. Silahkan Pak. Tapi ingat apa tadi? Jangan diada-adakan kalau memang dia tidak mampu. Karena orang yang lagi berkabung, orang yang lagi berduka, tidak boleh disusahkan. Tapi juga jangan lebay. Apa jangan lebay? Kalau ada tetangga, kemudian ngasih makan, dan kita takziah, boleh nggak kita makan tuh? Boleh. Yang ngasih siapa? Orang tetangga. Kita habis ngubur, tetangga biasa masakin kan? Terus kita pulang ngubur, kita makan, boleh nggak? Boleh, orang tetangga yang masakin. Nah kadang kan lebay. Wah nggak boleh nih, dikasih besek, tahlilan, dibuang ke tempat sampah. Ya Allah karim. Makanya Ustadz Syafiq itu pernah marah Pak ketika ditanya seperti ini. Ya makanannya halal. Tapi gara-gara dia punya pemahaman bahwa itu adalah perkara yang haram, kemudian makanannya jadi ikut haram. Wah, nggak begitu Pak. Kecuali ritualnya mirip dengan ritual orang Hindu, bahwa makanannya dijadikan apa? Sesembahan, baru haram. Jelas. Tuh. Clear ya? Tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi kalau mau ibadah, kita pelajari dalilnya, amannya. Kalau belum tahu, boleh tidak melakukan itu. Ya, kalau sudah rutin melakukan itu, tanyakan kepada yang lebih paham tentang ritual ibadah itu, sehingga kita tidak terjerumus pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Karena yang ngomong adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita beribadah tanpa contoh, beribadah tanpa ada landasan, beribadah tanpa ada dalil yang memerintahkan, ditolak. Yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika. Oh penutup. Bagaimana kalau ada saudara kita yang menganggap bahwa risalah yang dibawa Rasulullah itu belum, itu apakah menjadi kita menjadi kufur atau bagaimana? Kalau tadi juga saya sudah sampaikan kan, kalau ada sampai yang mengatakan bahwa risalah Rasulullah itu belum sempurna, berarti Al-Quran juga belum sempurna dong. Perlu ada tambahan. Enggak ya? Jadi kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa risalah Rasulullah belum sempurna. Kita harus
yakini bahwa risalah Rasulullah sudah sempurna. Ya, karena kitabnya sudah ditutup kan? Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah beres. Tinggal kita apa? Mengikuti. Sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi, sehingga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.